Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang selalu sehat, baik, dan rajin belajarnya, dan semangat selalu membacanya. Ya, teman-teman, adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Madi kali ini seperti biasa, dongeng ceria Nusantara melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Ya, Kak Madi kali ini punya cerita hebat buat adik-adik, yaitu tentang cerita rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu ceritanya adalah Pesut Mahakam. Nah, menarik sekali ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan dongeng Kak Madi hari ini. Diceritakan pada dahulunya teman-teman ya, hiduplah dua pasang ikan pesut yang ada di Mahakam. Konon katanya ini berasal dari dua orang manusia. Dan ceritanya adalah dahulu diceritakan hiduplah dua pasang kekasih suami istri. Mereka pun berada di satu layar di tengah laut beserta kedua anaknya, yaitu lelaki dan perempuan. Nah, si anak pun bertanya kepada ayahnya, "Hei ayah, kelihatannya kita akan pergi jauh nih ayah. Kemana ya ayah?" Anakku, kita akan pergi di suatu pulau, yaitu Pulau Kalimantan. Dan kita di sana akan hidup bahagia dan mempunyai pekerjaan bertani untuk memenuhi kebutuhan kita nantinya, ya. Sambil mengecek kepalanya, anaknya pun tersenyum. Mereka pun berlayar menuju ke Pulau Kalimantan dengan tujuan untuk hidup dan menetap di sana. Setibanya di Pulau Kalimantan, teman-teman, ya, mereka pun tinggal di salah satu tempat, dan mereka pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka berkebun, berladang. Beserta anak-anaknya setiap hari membantu ibu dan ayah. Hingga akhirnya tanaman mereka pun banyak sekali untuk mereka makan sehari-hari, dan sisanya pun mereka jual. Nah, mereka pun hidup bahagia, tetapi sayangnya teman-teman, kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Karena saat itu sang istri sering sakit-sakitan. Sakit dan sakit hingga akhirnya ibu pun menghembuskan napas terakhirnya, karena sang istri sudah dibawa berobat kemana-mana, ke dokter, ke tabib, dan pengobatan lainnya. Tetapi sang ayah hanya berpasrah pada saat itu. Hingga akhirnya teman-teman, adik-adik,
Waktunya pun sudah berlalu. Ada sesuatu keramaian di desa itu. Sang ayah pun pergi di tempat satu keramaian tersebut. Tak disangka pada waktu itu sang ayah kelihatannya tertarik dengan seorang wanita pada waktu itu. Kebetulan wanita itu entah tidak tahu dari mana asalnya, dan penduduk kampung pun sepertinya tidak mengetahui asal usul seorang wanita tersebut. Tetapi apalah daya, karena sang ayah sudah menaruh hati kepada seorang wanita tersebut. Sang ayah pun berhasil mendekati wanita tersebut, dan semakin dekat mereka pun mempunyai rencana untuk menuju jenjang pernikahan. Sang ayah pun pada waktu itu menjalankan pernikahan terhadap seorang perempuan tersebut. Jadilah mereka seorang sepasang kekasih, suami dan istri, hingga anak-anaknya pun mempunyai ibu baru yang menggantikan ibunya yang sudah pergi. Hiduplah mereka bersama-sama pada waktu itu. Ternyata adik-adik, maklumlah, namanya juga apa teman-teman? Ibu tiri. Mereka pun, anak-anak itu tidak menduga, karena ibu barunya semakin hari seperti terlihat tidak sama seperti ibunya yang pertama. Kakak, kata adik, sepertinya ibu tidak sayang kepada kita. Iya, aku pun berpikir seperti itu, kata kedua anak tersebut. Mereka pun sudah curiga. Sementara ayah tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam keluarganya pada saat itu. Tak kalah sang ayah pergi keluar rumah untuk bekerja di ladangnya. Ibu tiri pun ternyata kelihatannya berperilaku kasar kepada anak-anaknya. Anaknya pun selalu bersedih. Adik kakak itu sekali-kali ibu berperilaku kasar kalau mereka sedikit melakukan kesalahan. Hari demi hari ibu pun menunjukkan bagaimana sikapnya yang memberikan tidak nyaman kepada anak-anak tersebut. Kadang dia pun memberikan makanan bekas untuk kedua anak tersebut tanpa diketahui sang ayah. Hingga akhirnya ayah pun mengetahuinya. Tetapi karena sang ayah sudah terlanjur menyayangi sang istri, hanya dia bisa terdiam melihat apa yang terjadi pada saat itu. Satu hari kelihatannya kayu bakar yang digunakan untuk memasak sudah habis. Adik-adik, ibu tiri pun berkata yang sangat keras, "Hai anak-anak, cobalah kalian pergi ke hutan. Carilah kayu bakar untuk memasak, karena kita sudah habis." "Baik bu, baik bu." Kedua anak ini pun seperti ketakutan. "Kalian
Jangan pulang kalau tidak mendapat kayu bakar. Baik, Bu. Mereka pun hanya bisa menuruti apa perintah ibu tirinya. Mereka pun mencoba pergi sembari membawa satu alat masing-masing untuk ke hutan. Berjalanlah adik dan kakak ini. Saling bergandengan tangan, mereka pergi dengan gegas untuk menuju hutan mencari kayu bakar. Setibanya di hutan, mereka pun dengan rajin mengumpulkan kayu bakar. Setelah 1 hari, kayu bakarnya pun terkumpul. Sang kakak pun mengatakan, "Adik, kelihatannya kayu bakar kita kurang banyak. Kalau kita pulang hari ini, tentunya ibu kita akan marah karena kita membawa kayu bakar hanya sedikit. Jadi kita malam ini sementara bermalam, kita lanjutkan besok mencari kayu bakar dan kita akan pulang." Adiknya hanya mengangguk-ngangguk. "Baik, Kak," kata adiknya. Adik-adik, mereka pun bermalam di hutan pada saat itu. Tak disangka pagi sudah datang. Mereka pun sepertinya akan memulai lagi untuk mencari kayu bakar apa yang diperintahkan oleh ibu pada saat itu. Mereka pun dengan bergegas mencari kayu bakar, mengumpulkan sampai di siang hari, hingga akhirnya kayu bakarnya pun terkumpul. Tetapi sayangnya kedua anak ini kelihatannya sangat lemah kondisinya, karena pada saat itu makanannya sudah habis, kelaparan. Kakak, aku lapar sekali." "Iya adikku, kakakmu juga sudah lapar. Aku tidak kuat lagi," katanya. Kedua anak ini tidak kuat lagi hingga melemas, terjatuhlah mereka tergeletak di atas tanah pada saat itu. Kedua adik kakak. Hingga akhirnya teman-teman, tidak disangka datanglah seorang kakek-kakek. Kakek-kakek tua tersebut berjumpa dengan mereka. "Hah? Siapa ini? Ada anak yang berdua. Kasihan sekali. Sepertinya teman-teman, mereka sedang kelaparan. Aku harus segera membangunkan anak ini. Aku akan segera membantu mereka." Ya adik-adik, ternyata ada seorang kakek-kakek yang ingin membantu anak ini. Ya alhamdulillah ya teman-teman, kakeknya pun segera membangunkan kedua anak ini. "Hei, oi, cucu, bangunlah kalian. Ada apa ini sebenarnya?" Anak pun dengan gaya lemasnya, "Kakek," kata kedua adik kakak ini, "kenapa kalian sepertinya kalian kelaparan dan tidak berdaya sekali?" "Iya kakek, kami habis mencari kayu bakar. Kami sedang kelaparan, tidak kuat lagi kakek." "Wah, kasihan kalian." Kedua anak pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di rumah mereka terhadap ibu dan antara mereka berdua. Kakek pun terasa iba dan kasihan sekali. Kakek pun merintahkan kepada anak dua tersebut untuk segera pergi di ujung hutan tersebut. Pergilah kalian ke ujung hutan tersebut. Di situ banyak makanan
yang bisa kalian ambil dan makanlah sepuasnya. Kata kakek tersebut. Mereka pun dengan segera bergegas pergi ke ujung hutan tersebut. Setelah sampailah mereka berdua, ya terang saja teman-teman. Banyak sekali makanan buah-buahan berbagai macam. Mereka pun tidak sabar langsung mengambil, memakan hingga akhirnya kedua anak tersebut pun kenyang dan kembali kuat sekali. Kata adiknya, Kakak, sepertinya aku sudah kenyang. Sekarang mungkin kita bisa pulang, Kakak. iya adikku, mari kita ambil kayu bakar kita langsung bergegas pulang. Nah teman-teman, mereka pun dengan segera bergegas sambil membawa kayu bakarnya. Kedua adik tersebut berjalan keluar hutan. Bagaimana teman-teman jalannya? Setibanya di rumah, mereka pun menatap rumahnya tertutup. Mengetok pintu. Assalamualaikum. Tok, 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 tok. Tidak ada jawaban adik-adik. Segera mereka membuka pintu. Ternyata mereka terperanjat berdua. Kayunya pun lepas. Kelihatannya isi rumah tersebut pun sudah kosong. Seperti ditinggalkan penghuninya. Mereka pun sangat bersedih karena mereka tahu ayah dan ibunya meninggalkan mereka. Adik kakak tersebut pun berpikir akan segera mencari orang tuanya. Mereka berniat mencari dan menjual kayu bakar mereka kumpulkan tadi kepada tetangganya untuk bekal mereka di perjalanan nantinya, sedang mencari orang tuanya. Dan esoknya mereka pun berniat pergi mencari. Adik, iya kakak. Ayo kita berangkat mencari orang tua kita. Baiklah. Mereka pun segera kembali lagi melakukan perjalanan untuk mencari karena kedua orang tuanya sudah pergi. Hingga berapa hari? 2 hari. 2 hari teman-teman mereka di perjalanan. Makanan pun sudah habis kelihatannya. Adik kakak pun belum berjumpa dengan kedua orang tuanya, yaitu ibu dan ayah. Mereka pun kehausan, kelaparan, hingga perlahan-perlahan adik-adik jatuhlah badan ini. Kedua kakak ini tergeletak kembali ke atas tanah. Adik, ayah dan ibu kita tidak berjumpa. Makanan sudah habis. Aku sudah tidak tahan lagi kelaparan. Keluh kedua anak ini. Akhirnya tak disangka datang lagi seorang siapa? Kakek-kakek lagi. Seorang kakek-kakek pun datang lagi. Ada apa nih? Ada anak 2 orang lagi tergeletak. Sepertinya mereka kelaparan. Mereka butuh bantuan teman-teman. Kakek Iba melihat kakek harus menolong kedua anak ini. Kakek pun lalu membangunkan mereka. Bangunlah, bangunlah kalian, kata kakek tersebut. Ada apa? Kedua anak ini tersebut menceritakan maksud dan tujuan mereka. Kakek-kakeknya pun hanya terdiam. Baiklah,
anak-anak, cucu-cucu, mari ikuti kakek. Kakek pun menggiring kedua anak tersebut menuju ke tempat tinggalnya, yaitu satu gubuk di dekat situ. Mereka pun diberi kakek tersebut makanan yang banyak, minum yang banyak, hingga badan mereka pun kuat kembali. Dan kakek pun memberikan bekal untuk mereka. Dan kakek pun menunjukkan apa mereka maksud untuk mencari kedua orang tuanya. Kakek pun dengan lantang menunjukkan jalan ke depan. Kalian ikuti saja jalan di sini sampai di ujung kampung sana. Disitulah kalian akan bisa bertemu dengan orang tua kalian yang maksud. Kedua anak tersebut pun sangat bahagia dan senang dan berterima kasih kepada kakek tersebut. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi karena tidak sabar lagi mereka berjumpa dengan kedua orang tuanya. Mereka pun melakukan perjalanan hingga berhari-hari. 2 hari. 2 hari mereka mencari hingga akhirnya mereka berjumpa di satu rumah. Pada saat itu, mereka pun terperanjat saat itu melihat di depan rumah banyak sekali dijemur. Kelihatannya itu adalah pakaian orang tua mereka, ibu dan ayah. Mereka pun sangat bahagia dan senang sekali. Mereka pun tidak sabar adik kakak ini naik di rumah itu. Ternyata di rumah itu tidak ada siapa-siapa tadi adik teman-teman. Karena mereka melakukan perjalanan jauh tadinya, mereka pun kembali lagi dengan lapar dan tidak tahan. Kedua adik kakak ini masuk ke dapur hingga mereka menemukan di tempat masak adalah sebuah masakan yang panas. Sementara ibunya sepertinya meninggalkan masakan itu. Tidak sabar mereka langsung mengambil makanan tersebut dan memakan tanpa dipikirkan lagi. Dengan panasnya makanan itu, si adik memakan dan si kakak pun tidak mau kalah karena telah lapar. Dia pun memakan bersama bubur tersebut hingga akhirnya mereka pun terkapar kepanasan. Panas, kata kedua adik kakak tersebut. Saking panasnya masakan itu yang dimakan mereka, adik kakak pun loncat dari keluar rumah untuk mencari sesuatu yang dingin pada saat itu agar badan mereka kembali dingin. Berjumpalah mereka dengan beberapa pohon pisang agar bisa dipeluk satu persatu. Mereka memeluknya agar dingin badannya. Ternyata pohon pisang tersebut tidak bisa mendinginkan badan kedua anak tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berlari ke belakang rumah. Berjumpalah sebuah sungai. Mereka tidak menghitung lagi, berpikir lagi, langsung saja mereka loncat di air tersebut. Dan kedua orang tuanya pun telah datang memasuki rumah tersebut. Mereka kebingungan, rumahnya sudah terbuka. Dan ada 2 bilah mandau pada saat itu. Dan ayah meyakini ini adalah milik anaknya. Dan masuklah mereka ke dapur. Ternyata makanan sudah habis dimakan oleh mereka. Ayah pun semakin panik. Saat itu ayah yakin ini adalah anakku, katanya. Dia pun pergi ke samping rumah hingga batang-batang pohon sudah berhangusan.
karena seperti kena panas dan ayahnya curiga. Hingga ayah pun menyusul di tepi sungai. Hingga akhirnya ayah dan ibunya saat itu berdiri terperanjat melihat 2 ekor pesut yang ada di sungai itu. Dan mereka pun meyakini bahwa ini adalah anaknya. Ayah pun merasa menyesal karena perbuatannya. Anak-anaknya pun menjadi 2 ekor pesut. Ketika ayah melihat ke samping, ternyata istrinya sudah menghilang pada saat itu. Menghilang secara gaib. Ayah semakin menyesal, bingung, baru sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang amat salah dan menyesalinya. Hingga masyarakat setempat pun mengetahui cerita tersebut, berdatanganlah masyarakat melihat 2 ekor pesut yang ada di Sungai Mahakam tersebut. Nah, akhirnya adik-adik, hingga sampai saat ini masyarakat mempercayainya. 2 ekor pesut itu adalah diasalkan dari 2 anak manusia. Nah, adik-adik, seperti itulah cerita legenda rakyat yang ada di Kalimantan, Kutai Kartanegara. Sampai berjumpa di cerita dongeng ceria Nusantara Kak Madi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.